ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Bagaimana Paskah, tujuan Tuhan mati di atas kayu salib, itu bukan semata-mata pengampunan tetapi perjanjian. Sebab perjanjian itulah jalan manusia yang berdosa mengalami penebusan yang total. Pengampunan adalah kelepasan dari hukuman. Pengampunan tidak serta-merta orang mengalami kesembuhan. Sebagian orang berhenti di dalam pengampunan saja. Nah, dalam perjanjian, saya belum ngecek, tetapi saya pernah dengar di seminarnya Bill Johnson. Jadi kata sudah selesai, itu konon punya makna mempelai. Tapi kok saya cari-cari belum ketemu. Artinya salah satu kerinduan Tuhan itu adalah mendapatkan kembali sahabat, kekasih, imam. Saya tadi doa, saya tiba-tiba mendapat satu gambaran yang kembali saya seringkali kalau merenungkan firman itu terkaget-kaget. Anak yang hilang itu menemukan Bapa itu di halaman. Setelah itu diberi jubah. Ya tentu saja jubah putra juga bisa. Tetapi dia bisa masuk ke rumah Bapa. Itu dia kenakan jubah. Kehilangan pertama Adam itu kehilangan jubah. Kehilangan keimamannya. Kerajaan sorga kita sudah belajar. Itu kerajaan yang unik. Yang empunya berkenan jadi Bapa. Tetapi sesungguhnya dia adalah imam dan raja. Jadi kerajaan ini adalah tiga. Sonship, tapi itu dibaliknya. Menjadi anak. Tetapi ekspresinya jadi dua. Menjadi imam dan raja. It's a priesthood and kingship. Jadi kerajaan ini punya dua jalur. Keimaman dan pemerintahan. Nah, ketika dia menebus kita, dia tidak hanya membebaskan kita dari hukuman, tetapi untuk mengubahkan kita, menemukan keberadaan kita menjadi imam dan raja. Taruh dulu yang raja. Menjadi imam.
ketika kita masuk ke ruang kudus, tanda petik, kita nggak ketemu dia sebagai Bapa lah. Tentu saja dia masih Bapa. Tapi nuansanya, dia adalah imam dan raja. Makanya kita nggak berhenti dipanggil dalam dimensi pengampunan, tetapi kita mesti mengerti yang namanya perjanjian. Amin. Perjanjianku, nah, oke, bagaimana Tuhan itu fix setiap kali. Kalau kita belajar teologi, mulai dari Adamik katanya, Noanik, lalu apa itu? Abrahamik. Jadi dia mengikat perjanjian dengan Adam, lalu Nuh, Abraham, lalu dengan Israel, lalu dengan Daud, lalu yang terakhir dengan siapa? Kristus. Dan melalui Kristus, umat perjanjian baru menemukan sebuah perjanjian baru. He is a God of covenant. Lihat, maka perjanjianku dengan apa? Hambaku Daud. Makanya dia jadi anak, jadi imam, dan jadi raja. Makanya Yesus disebut anak Daud. Nah, tapi yang menarik dari tataku, begitu juga perjanjianku dengan apa? Orang Lewi. Anggap aja Daud mewakili apa? Raja. Lewi mewakili apa? Imam. Menarik, ayat 17 dan 18, ini perjanjian. Kalau raja, Tuhan bicara apa? Keturunannya, terus tahtanya. Tidak terputus. Tapi karena keturunan Daud mengingkari, putus. Jadi perjanjian tidak otomatis itu jadi. Kalau salah satu pihak mengingkari. Ingat, hati-hati. Keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus apa? Mempersembahkan. Jadi kalau raja apa? Pemerintahan. Kalau imam apa? Penyembahan. Nah, penyembahan itu lahir dari perjanjian. Jadi perjanjian ini yang harus dialami. Perjanjian ini yang harus difahami. Nah, kita bicara kudus itu seringkali apa? Kata moral. No. Kudus itu diseparate, dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Dikuduskan. Benda. Hari Sabat. Terus apa lagi? Ya, rumah atau apa. Tetapi yang ketiga, yang terakhir apa? Manusia. Manusia yang dikuduskan, itulah imam. Saya challenge Anda, termasuk saya. Rindukah, inginkah Anda jadi imam? Tuh. Lah hari ini orang terjebak, kata pendeta, kata apa. Yang lain gak jadi imam. Lalu desainnya tidak memberikan sebuah dorongan atau yang pasti. Orang itu jadi imam. Penyembahan kita itu nanti lama-lama sebetulnya ya tidak harus keliling. Tetapi itu harus jadi orkestra. Jadi dari perjanjian inilah lahir kudus. Makanya seorang yang masuk perjanjian, dia imam ya. Jadi yang ikat perjanjian apa? Raja dan imam. Kita bicara imam dulu. Dia kudus, dia milik Tuhan. Dan dia dipanggil untuk melayani pribadi Tuhan. Dia dipanggil untuk dinikmati Tuhan. Untuk dimakan sama Tuhan. Maka dia harus kudus. Amin. Kudusnya apa? It's not just, saya nggak ingin memisahkan. Bukan cuma sepotong. Tubuh, jiwa, roh. Saya tiba-tiba dapat kata kudus dan worship, holy and worship, itu because of covenant.
Kalau tidak kata kudus, orang bilang, oh saya nggak mau limo. Itu akhirnya apa? Moralitas. Moralitas larinya kemana? Wah ini lo kudus. Nggak kayak lu tuh. Begitu. Jadi jadi self-righteous. Tapi kalau kata kudus, karena aku milik Tuhan, saya nggak punya kebanggaan kepada diri saya. Dengan moralitas saya, yang orang lihat moral saya. Saya tidak melakukan itu karena saya ini miliknya Tuhan. Bukan karena saya orang bermoral. Sehingga kita tidak membanggakan diri, oh saya ini bermoral loh. Enggak kayak lu itu, bejat. Enggak. Karena saya itu penyembah. Saya itu milik Tuhan. Saya ini bukan orang bebas. Tetapi ketika, ini implikasinya, ketika engkau masuk hidup dalam perjanjian, engkau milik Tuhan. Ini bukan saya loh, Tuhan. Ujilah dia. Kalau dia nggak melihara kamu, itu ada yang salah dong. Either Tuhan itu bohong, atau ada yang salah. Kan begitu. Tapi kita harus masuk dalam covenant ini. Jadi dari covenant lahir kudus. Imamat 10 ayat 2 dan 3. Imamat 10 ayat 2 dan 3. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya. Ini siapa itu? Anaknya Harun ya. Sehingga mati di hadapannya. Tuhan berkata kepada orang yang karib sama aku, kunyatakan kekudusan. Saya percaya bukan Tuhan marah. Karena itu natur dari tahtanya. Begitu ada api asing, God. Di satu sisi Tuhan ingin keakraban, keintiman. Di satu sisi orang yang dipanggil dalam keintiman itu mendapat konsekuensi. Begitu dia ada langsung God. Langsung dampaknya itu direct. Makanya orang yang parah itu orang yang masuk dalam profetik sudah mengalami karunia roh. Karena di halaman orang nggak terlalu punya konsekuensi. Bahkan imam besar itu kalau masuk dikasih apa? Tai. Saya tidak ingin menyimpulkan karena saya belum mengerti seluruhnya. Sementara waktu Kristus mati di atas kayu salib, saya dapat pengertian, saya dapat satu gambar yang menarik. Daniel melihat di 9 atau 7 itu, sungai api keluar dari tahtanya. Tetapi di Wahyu pasal berapa tuh? 22 itu keluar dari tahtanya apa? Sungai kehidupan, bukan sungai api lagi. Kenapa ada dua hal yang berbeda? Saya terus merenungkan, saya belum temukan jawaban secara tuntas, secara utuh. Saya cuma berandai-andai, apakah karena Kristus telah mati, maka api itu berhenti atau bagaimana? Sehingga ada Roma 8 ayat 1 itu apa? Tidak ada penghukuman. Tapi bagaimana dengan Ananias dan Safira? Itu kalau saya petakan, dia berdusta di tengah-tengah hadirat Tuhan. Di tengah ketika ruang kudus itu terbuka. Jadi orang dosa di halaman, di luar, itu enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa. Dia enggak mengalami konsekuensi langsung. Tapi orang berbuat dosa di ruang kudus. Dia bawa api asing. Masuk ruang kudus. Maka tahtanya, pam-presnya itu bicara. Mungkin api itu keluarnya dari serafim atau apa, whatever. Tapi saya percaya bukan Tuhan itu marah. Tapi Tuhan menyatakan kekudusannya.
Makanya di Zakaria, imam besar Yosua, pakainya kotor, dan iblis mendakwa. Zakaria 3 ayat 3 dan 4. Maka Tuhan memperbaiki, merenovasi, merestorasi. Tanggalkan pakaian kotor, kamu harus kasih pakaian bersih. Baru kamu bisa stand before me. Kamu bisa melayani aku. Nah, di dalam Wahyu 22, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Itu keimaman semua. Ingat, hal pertama yang dikatakan waktu Adam jatuh dalam dosa apa? Telanjang. Berarti apa? Kehilangan apa? Jubah. Itu jubah keimaman. Ayo kita ambil, kita minta, kita temukan kembali. Hari ini ada banyak perdebatan bahasa roh. Saya katakan hari ini, mintalah kepenuhan Roh Kudus. Fokusnya bukan bahasa rohnya dulu. Kepenuhan Roh Kudus. Sebetulnya kepenuhan Roh Kudus salah satu apa? Engkau jadi imam. What is the sign atau what is the substance? What's happened? What's going on? Apa yang terjadi di balik orang berbahasa roh yang benar? This anointing. Pengurapannya. Bukan terus gak kerasa apa-apa, pokoknya banter-banter. Lah itu orang jadi tersandung. Itu energi. Itu sebuah anointing, sesuatu yang meliput, yang membuat engkau bisa terhubung dengan sanctuary. Jadi perjanjian menyiratkan kekudusan. Karena dari perjanjian kita makan menikmati Tuhan dan dinikmati Tuhan. Dari situ baru kau bawa penyembahan. Makanya di Maleakhi, saya nggak siapin ayatnya, dia akan memurnikan orang Lewi seperti sabunnya tukang penatu. Berarti apa? Air dan api pemurni logam. Berarti apa? Api. Kembali lagi air sama api. Mezbah dan sumur. Supaya persembahan orang Lewi menjadi persembahan yang berkenan. Siapa yang tahan? Apa? Hari kedatangan, siapa yang tetap berdiri apabila menampakkan? Makanya, kalau nggak kudus, kita nggak bisa berdiri di hadapan dia. Karena setiap kotoran ini bisa menjadi titik. Ini mungkin gambaran kurang tepat. Anda harus tahu Challenger atau Columbia itu. Ada yang waktu turun itu ada leaking. Satu yang nggak ada pelindungnya. Itu membuat titik besi itu jadi kena gesekan tuh menganga, akhirnya menyala, akhirnya satu pesawat tuh meledak. Hanya karena penutupnya hilang. Makanya orang masuk ruang kudus pakai apa? Imam besar. Come on. Menyan. Pakai jubah. Lalu itu shield. Supaya dia tidak mati. Supaya ada. Nah, kenapa di Tabernakel Daud tidak ada itu? Bagaimana shield itu terjadi? Dibentuk perisai, batas penyembahan. Penyembahan itu seperti menciptakan oksigen, seperti fotosintesis, menciptakan oksigen yang membuat ada satu perisai atau satu lapisan yang membuat Anda boleh mendekat sama Tuhan tanpa Anda mati. Dia api yang menghanguskan. Tetapi memang kita nggak sampai di situ. Ada Yesus. Saya tidak bisa pastikan, tetapi saya melihat, saya merasakan. Satu sisi imam itu dia boleh berperkara dengan Tuhan. Makanya banyak orang itu dengar suara Tuhan, enak aja. Lebih baik kau nggak dengar suara Tuhan daripada kau dengar suara Tuhan kamu nggak taat. Istilahnya lebih baik kau dosa di halaman daripada dosa di ruang kudus. Bahaya itu. Tapi sebaliknya,
ketika engkau jadi imam, Tuhan bilang, kau punya jaminan. Kehidupan dan kesejahteraan. Itu dia Maleakhi. Tuhan membuat satu sistem menjamin hidup mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan korban. Ini vertikalnya dulu. Dari perjanjian dan kekudusan. Karena kita mau dinikmati Tuhan. Makanya tulisannya jubahnya imam itu apa? Kudus bagi Tuhan. Ya, di jubahnya itu ada kata kudus bagi Tuhan. Itulah nasir. Rambutnya nggak boleh dipotong. Kudus bagi Tuhan. Makanya seorang nasir kalau nyentuh mayat, dia batal kenasirannya atau harus bagaimana? Tetapi dalam kekudusannya, dia boleh masuk dan tinggal di dalam nuansa hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu, dalam energi, kekuatan, kehidupan, pemeliharaan, perlindungan itu terjadi. Beda dengan raja. Raja nggak masuk di situ. Tapi dia diberi kekuatan. Pemerintahan. Dan Raja Uzia yang coba masuk ke ruang kudus, dia langsung kena kusta. Raja tidak ada kata kekudusan. Tapi seorang imam, kata kudus, kalau Anda kata kudus, coba imamat gitu. Itu pasalnya tuh kudus, semua. Korban sama kudus. Bawa korban. Jadi mereka adalah orang-orang yang terus membawa persembahan, penyembahan. Seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang ratu. Jadi api dan air. Dimurnikan, dibersihkan, dikuduskan. Jadi seorang imam harus punya persembahan. Untuk dia melayani pribadi raja, melayani itu adalah itulah penyembahan. Dan dia seorang penyembah harus membawa apa? Persembahan. Anda mau jadi imam, Anda harus punya persembahan. Nah, seringkali orang bicara hal yang jasmani. Buat saya itu ya, tapi itu manifestasi. Anda mulai belajar, itu ekspresi. Tetapi saya mengambil dari orang Majus, apa? Kemenyan Mas. Kemenyan bicara pemujaan, worship, adoration. Mas bicara apa? Kepunyaan. Kau mulai belajar memberi, membawa untuk persembahan. Yang ketiga apa? Mur. Kematian ego. Menyucikan hati. Kalau orang muslim apa? Wudu. Inilah wudu yang seharusnya sesungguhnya. Kita harus wudu tiap kali. Amin. Dan kita harus menerima sunat. Apa itu sunat? Tanda perjanjian. Makanya dalam debatnya apa ya? Itu siapa itu Edison? Sunat ya. Kamu sunat dari mana? Mereka tuh makna di balik itu apa? Perjanjian. Sunat itu kata perjanjian. Coba Anda ingat-ingat. Anda renungkan, kata ini hilang. Padahal perjanjian itu pintu masuk. Perjanjian itu key of transformation. Melalui perjanjian Tuhan, catat, bukan hanya memberikan tangannya, berkatnya, tapi dirinya. Hidupnya. Ekstrimnya, Anda dan saya nggak harus jadi orang Kristen untuk lihat tangannya. Ada nggak orang belum percaya Tuhan bisa melihat pertolongan Tuhan? Banyak. Tapi tidak ada orang tidak beriman, bukan iman. Dia bisa mengalami wajah Tuhan, hati Tuhan.
Itu hanya seorang imam. Dan raja tentunya. Hati raja itu seperti batang air, dia juga nangkap. Saya tuh melihat sendiri. Saya tidak perlu sebutkan. Orang kaya tiba-tiba, iya ini mesti gini ya, ini ditolongin. Ekstremnya, dia bisa tidak tergerak, dimintai 10 juta, 1 juta yang tidak keluar duitnya. Tapi dia bisa digerakkan, 1 M bisa keluar. Itulah hati raja. Tangkap sih. Anda jangan pikir orang punya 1 T dimintai 1 juta keluar, belum tentu. Geopo. Geopo disik. Gak usah. Bisa gitu. Lah, yang minta bilang, usah mono. Itulah hati raja. Seperti batang air. Nah, masuk yang horizontal. Dari perjanjian membawa kita pada kekudusan dan kita dipanggil untuk membawa persembahan. Kita melayani apa? Imam itu melayani apa? Melayani pribadi raja dulu. Worship. Masuk ruang Maha Kudus Yesus dengan siapa yang mau jadi imam? Siapa yang mau terima jubah imam? Rindukan. Kau jadi kekasihnya Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk. You cannot sing this song without anointing. Ketika engkau menyanyi dengan urapan, engkau akan merasakan rohmu itu terumpuh. Nah, bagaimana dengan Ibrani 4 ayat berapa itu? Marilah kita dengan penuh keberanian. Apa? Menghampiri tahta. Saya pikir itu apa? Ya imam mesti. Kalau cuma anak, teknon anak kecil, dia di halaman ketemunya. Tanpa kekudusan dia dipeluk Bapak. Tanpa kekudusan. Makanya bisa nangis Bombay. Karena waktu dosa masih najis dipeluk. Oh Tuhan, aku itu dosa kuake. Seperti Petrus waktu di Jamatu, pergilah padaku, aku orang berdosa. Yesus itu tabut perjanjian. Makanya saya katakan ketika dia menjumpai Paulus, dia menjumpai sekalipun dia raja sebagai ayah, sebagai bapak kepada anak. Kalau enggak mati dia, mati itu. Dan Paulus ngerti dengan pemahamannya dia dengan Taurat yang begitu dalam, dia ngerti mestinya dia mati. Ketemu Mesias raja segala raja, mati dia. Nah, dia selalu menyatakan aku dari orang berdosa, aku paling berdosa. Aku menghujat, aku menghujat ya, aku seorang penghujat. Dalam perjanjian baru, lihat, kita dipanggil menjadi apa? Batu yang hidup. Dari sebuah rumah rohani, untuk apa? Membawa spiritual sacrifice. Siapa itu yang melakukan? Siapa? Imam. Jadi perjanjian baru itu, gereja itu dipanggil melahirkan imam. Bukan pengunjung datang. Ya itu boleh. Tapi pelatihan pendidikan itu supaya mereka yang menjadi orang percaya itu ngerti. Dia dipanggil jadi imam. Makanya dikatakan pertumbuhan itu metamorfosa. Melalui metanoia. Itu seperti ulat jadi kupu-kupu. Pada awalnya kita ini anak. Itu status. Tapi Tuhan mengingat selama engkau belum akil balik. Natur ilahi itu tidak keluar. Saya sudah bagikan banyak. Ketika anak kecil
dia sekalipun dia laki dan perempuan, dia belum jadi perempuan dan laki. Tangkap ya, karena belum akil balik. Sampai dia akil balik, baru keluar kewanitaannya dan kepriaannya. Ketika Anda itu dibaptis Roh Kudus, keluar keanaannya, Aba ya Bapa, lahir dalam roh. Saya nggak tahu itu apa yang lahir dalam roh, mana yang kebaptisan Roh Kudus, meterai Roh Kudus, saya belum batasnya di mana. Tapi yang kedua, Anda akan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang membuat kita ini mampu menyembah. Jadi buat saya, kalau ada orang bisa berbahasa roh, tapi dia nggak punya satu sense the presence of God. Jangan-jangan bahasa rohnya itu cuma tiru-tiru. Kan bisa ditiru toh. Lapa gitu. Atau whatever. Karena kepenuhan itulah yang pertama bukan rajanya dulu tapi keimamannya. Nah, apa tugasnya setelah penyembahan? Makanya Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus. Artinya saya baca begini, jadilah imamku. Apa tugasmu? Engkau memohon pengampunan kepada orang yang berdosa. Engkau mintakan. Siapa yang kau mintakan dosanya diampuni akan, itu secara ritual, secara doktrin dilakukan di Katolik. Makanya seorang pastor, dia melayani umat mengaku dosa. Menurut saya itu ada dasarnya. Lepas itu benar atau salah, tapi itu ada betulnya. Ya, lihat, semua itu bicara intercession for reconciliation. Musa berkata apa? Ampunilah bangsa ini. Dia intercede. Dia berdoa syafaat. Mohon maaf, intercession itu berdoa syafaat. Paulus berkata pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan apa? Pendamaian, reconciliation. Itu sama seperti ukupannya Harun waktu tulah atau murka Allah itu jalan. Harun bawa dupa, bawa ukupan. Dan dikatakan dia berdiri di antara orang hidup dan mati. Dia memohon kemurahan. Demikian itu yang dilakukan Daud ketika dia membawa korban pendamaian di tanah ladang milik Aruna. Dia memohon pengampunan. Dia membawa korban bakaran covenant. Dan dia sekaligus membawa korban pendamaian. That's it. Jadi perjanjian engkau dipanggil untuk worship, sekaligus engkau dipanggil untuk bersyafaat. Makanya hati seorang imam bukan untuk menghakimi orang lain. Hati seorang imam itu dia bisa lihat, dia bisa merasakan dosa orang lain, tapi bukan untuk dihakimi. Untuk dia berdoa, untuk dia menangisi. Amin. Bukan hanya terima jubah imam, kita harus menerima hati seorang imam. Dan umat Tuhan adalah mereka para imam-imam. Engkaulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Amin. Keluaran 19 ayat 5-6. Engkau akan menjadi harta kesayanganmu sendiri, bangsa yang kudus, kerajaan imam. Sonship, priesthood, kingship. Putra, imam, raja. Anda bukan hanya orang percaya. Anda seorang anak yang disiapkan jadi para imam yang menyembah. Oh Yesa kataku para musuh. Dan raja yang memerintah. Dan seorang imam, dia juga belajar firman. Itu imam, Lewi. Di satu pihak itu Maliaki. Tadi itu Maliaki pasal 2 kan apa? Pemurnian penyembahan toh? Selalu penyembahan perjanjian penyembahan. Jadi sebenarnya penyembahan itu
manifestasi dari covenant. Kehidupan dan sejahtera aku berikan kepadanya. Setelah dia bersyafaat apa? Pengajaran. Bukan berarti jadi pengkhotbah. Anda bisa mengajar, Anda bisa mengajak orang, Anda bisa menasihati orang. Pengajaran yang benar ada pada mulutnya, kecurangan tidak pada bibirnya. Apa yang terjadi pada kemurtatan? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tapi kamu membuat banyak orang tergelincir karena pengajaranmu. Lihat, mereka akan menginginkan penglihatan dari nabi. Jadi kalau nabi penglihatan, imamnya apa? Pengajaran. Tapi nggak ada. Jadi pengajaran dari imam-imam itu hilang waktu Israel murtad. Apa yang terjadi? Mereka cuma makan suap. Mereka bicara tentang yang menyenangkan manusia. Taruh dulu yang nih pengajaran, masuk yang paling awal. Saya berani katakan, ajak perkara Tuhan. Tuhan ini aku, ayo kita jadian. Hidupku milik. Aku mau lihat apa yang terjadi. Jadilah kau Elohimku, aku milikmu. Aku jalan. Bukan cuma hatiku, tubuhku, hidupku milik. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang di luar. Dia akan jamin. Ingat, imam bukan hanya masuk perjanjian, apa efeknya? Apa impactnya? Dia dikuduskan. Dikuduskan dua. Dipisahkan, ini buat saya, tetapi sekaligus apa? Dibersihkan. Tadi itu Maliaki pasal 2 tadi. Makanya putri-putri itu yang mau dinikmati raja, permisi. Dia dirawat, dia dimur. Amin. Dia dikuduskan, dibersihkan. Supaya persembahan kita ini berkenan. Makanya pentahiran itu mutlak seorang imam. Anda mau hidup dengan imam, berbahagialah orang yang menjaga pakaiannya bersih. Di Sardis ada orang yang menjaga pakaiannya bersih. Yosua ketika pakaiannya kotor, Tuhan bilang, oke, tanggalkan yang kotor. Jadi kita setiap kali harus wudu. Amin. Kita harus sunat. Ini yang asli. Ini bukan ritual. Oh Yesus. Ngomong sama Tuhan, ngomong sendiri. Tuhan, aku mau masuk perjanjian. Sunat hatiku. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus saya pikir punya banyak aspek. Dia meterai. Dia membuat kita jadi anak. Lahir dia menjadikan. Dia meterai. Tapi dia juga kepenuhan. Tanda seorang keimaman. There's anointing to worship. Sekaligus authority. Untuk menjadi saksi. Menjadi seorang yang diutus. Tanda heran. Otoritas. Taruh dulu di belakang. Kamu masuk perjanjian, lahir baru, lahir dalam roh. Kau masuk dalam dimensi, kau menerima pengurapan. Kau bisa worship, bukan nyanyinya, bukan lagunya, bukan suasana semata. You can worship, you can attach. Engkau bisa menghampiri tata kasih karunia. Ibrani berapa itu? 4 ayat 16, 17. Dan apa yang terjadi ketika engkau bisa menghampiri tata kasih? Makanya di tabernakel itu tabut perjanjian namanya apa? The mercy seat. Apa itu mercy seat? Takhta belas kasihan, kemurahan. Kau menemukan kemurahan demi kemurahan. Oh Yesus. Engkau minum dari sungai kehidupan. Engkau makan daunnya. Daunnya itu menyembuhkan penyakit kita, luka hati kita, kerusakan hati kita. Amin. Ayo kita minta, kita nyembah. Pelan-pelan bangkit berdiri.